Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat pada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Sholawat serta salam kami curahkan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabat. Para mustamin sekalian, saya di sini Kang Ahmad Nasr bin Kiai Abdul Ghani bin Kiai Hasan Mustafa bin Kiai Abdul Ghani bin Kiai Ali Wananta. Cuma sekarang berdomisili di Buntet Pesantren. Para mustamin sekalian, saya sudah menyampaikan beberapa ceramah di TikTok dan di YouTube, tapi saya akan sedikit sampaikan bahwa saya ini ceramah apabila ada orang bertanya silahkan, orang yang mengerti belum tahu silahkan, tapi kalau yang mengajak debat saya tidak melayani debat karena saya ilmunya sangat terbatas, jadi saya tidak sanggup untuk debat, tidak melayani debat. Nah, ini saya akan menyampaikan yang berjudul pengantin baru. Nah, sini. Perlu diketahui pengantin baru harus bagaimana. Dan yang namanya pengantin baru ya kadang dijaka sama gadis, kadang duda sama janda, kadang jejaka sama janda, kadang duda sama janda gitu. Ya semuanya kalau baru nikah ya disebutnya pengantin baru gitu. Nah, yang perlu saya sampaikan di sini apa sih tuh, bagaimana sih pengantin baru? Nah, maaf, yang namanya pengantin baru itu kan sebelumnya kan ada calon pengantin baru. Nah, ini ya sedikit tambahnya itu calon pengantin baru itu apa sih yang disiapkan? Nah, disinilah yang perlu saya sampaikan, walaupun tidak enak tapi akan saya sampaikan karena masih banyak yang belum ngerti. Itu ada yang namanya mahar atau mas kawin. Itu yang sebagai laki-laki harus menyiapkan. Nah, begitu juga yang namanya mahar mas kawin itu sebagai seorang perempuan yang akan mau menerima mahar atau mas kawin, sebelumnya itu sama orang tuanya harus ditanya dulu. Kamu mau kawin sama si A? Ya, iya. Lalu kamu minta maharnya atau mas kawinnya berapa? Orang tuanya itu, baik orang tua laki-laki maupun perempuan, itu nanya dulu. Langsung di hadapan ada calon suami. Nah, ini kadang yang namanya perempuan itu ada yang minta mas kawinnya gelang kayak kalung kayak, atau si uang puluhan juta kayak, ratusan juta kayak. Ada yang minta seperangkat alat sholat kayak. Itu boleh. Tapi yang namanya laki-laki dia ya harus terima. Kalau tidak sanggup, tidak mampu, ya mengundurkan diri, tidak apa-apa. Wah, mintanya 100 juta, wah gak sanggup. Mintanya gelang yang gak sanggup. Ya boleh mengundurkan diri itu kalau tidak sanggup. Nah, itu kan. Tapi yang dimaksudkan saya sampaikan ini tadi, ditanya perempuannya mau minta mas kawin berapa? Jawabannya ada yang paling hebat, yang paling bagus, bukan minta 100.000 atau 100 juta, bukan. Tapi
Tapi yang paling hebat adalah ditanya, si perempuan itu ditanya oleh orang tuanya mau minta maharnya berapa, mas kawinnya berapa, jawabannya terserah. Nah, ini yang terbaik bagi perempuan calon istri. Yang terbaik adalah yang ditanya jawabannya terserah. Terserah calon suami saya mau ngasih berapa saya. Jadi sinilah, walaupun boleh, ini ada yang namanya boleh tapi jelek. Artinya jelek itu berarti masuknya ke su'ul adab. Nih, masuknya ke su'ul adab. Walaupun boleh sah begitu, tapi masuknya su'ul adab. Adab itu kan perlu, akhlak adab itu perlu. Jadi bagi perempuan yang jadi calon istri, yaitu mau nikah, ditanya minta berapa, itu jawabannya yang terbaik adalah terserah calon suami. Itu. Nah, di sini sesudah terserah, saya mau menggarisbawahi bahwa yang namanya mahar itu ya boleh berapa saja. Tapi saya akan menggarisbawahinya. Boleh berapa saja, sah-sah saja. Artinya 500.000 juga sah, 100.000 juga sah, boleh. 10 juta juga boleh, 100 juga boleh. Nah, tapi saya ini akan menggarisbawahi. Ini yang apa ya? Yang saya mau sampaikan ini walaupun pahit, walaupun tidak enak, ya apa ya? Ya akan terpaksa akan saya sampaikan. Jadi yang laki-laki mau ngasih mahar, walaupun tadi istri jawabannya terserah, tapi harus tahu diri, harus mengimbangi dirinya. Artinya dirinya itu, kita itu termasuknya orang kaya atau orang yang sedang atau orang miskin atau orang. Nah, disinilah. Jadi kalau orang kaya, ya tentunya sah. Jadi yang namanya mahar itu, saya akan menggarisbawahi. Disebutkan kan mas kawin. Nah, mas kawin itu minimalnya kalau sekarang itu, ya seharga, kalau uang itu boleh uang seharga emas 1 gram. Contoh umpamanya harga emas sekarang umpamanya 500.000, lalu diuangkan saja uang 500.000. Nah, ini ukuran minimalnya. Nah, kalau kurang dari 500.000 umpamanya 300.000, 200.000, bagaimana? Boleh sah. Tapi ingat, ada efek negatif. Begitu juga yang orang bukan orang kaya, orang biasa, atau anaknya tukang beca, jadi pokoknya bukan orang kaya lah. Lalu kebetulan dapat warisan gede, lalu dijual untuk mas kawin 10 juta atau 20 juta. Itu boleh sah. Nah, tapi akan saya sampaikan efek negatifnya, yang kebesaran dengan yang kekecilan. Apa? Kalau yang kekecilan itu tadi yang kurang dari seharga emas 1 gram, itu kekecilan namanya. Nah, walaupun sah, orangnya mampu ngasih mas kawinnya sedikit. Efek negatifnya ini nanti kesananya berumah tangganya namanya apa, usahanya itu istilah bahasa Jawa kedeselan. Selanjutnya susah, nyibatan susah. Nah, ini efek negatif yang saya perlu sampaikan walaupun pahit. Begitu juga orang yang tidak kaya lalu memberi mas kawinnya terlalu besar. Ya Allah, orang anaknya tukang beca lalu 10 juta, 20 juta. Ya itu sah, boleh, tapi nanti ada efek negatifnya loh. Disinilah yang perlu saya sampaikan. Efek negatifnya kalau yang orang biasa, orang bukan orang kaya lalu memberi mas kawinnya terlalu besar, ada efek negatifnya. Jalan kehidupannya itu, si laki-lakinya itu sering menonjolkan kesombongannya.
pada istri. Walaupun yang diucapkan kesombongannya bukan pas kalinya, tapi muncullah kesombongan, ketakaburan pada sang istri. Nah itulah makanya efek negatifnya ada. Saya sampaikan di sini. Ya, penceramah yang lain tidak berani menyampaikan itu, saya sampaikan. Nah, diantaranya. Nah, sesudah akad nikah sah ini ada yang silakan saja bakal acara pengajian ke acara ya, bermacam-macam segala macam. Nah, selesai acara besoknya yang perlu saya sampaikan, suami istri sesibuk apapun, kadang-kadang karena karir, itu izin sama bosnya, sama majikannya seminggu lah minimal. Lama banget untuk apa? Nah di sini perlunya untuk bersilaturahmi. Kalau orang dulu itu dikatakan ngunduh mantu, itu ke pihak istri sana ke daerahnya pihak suami, lalu saling dikenalkan itu sama saudara-saudaranya suami. Sekarang banyak kendaraan, banyak motor, sehari bisa dapat 3-4 itu. Jadi seminggu ya bisa balik. Banyak ke saudara-saudaranya suami dulu yang masih hidup ya. Lalu besoknya ada tuh saudaranya istri silaturahmi. Ya namanya silaturahmi ya datang masuk ke rumah, walaupun dianya sudah tahu, udah kondangan, sudah apa, tapi kita aja berdua itu masuk ke rumah-rumahnya saudara-saudara dari pihak laki-laki, dari pihak suami istri itu. Ini hampir punah loh yang begini tuh. Jadi makanya saya berani sampaikan itu, ini perlu. Orang sudah jadi panen itu perlu begitu. Jadi silaturahmi ke orang tua dari ke saudara-saudaranya suami, saudara-saudaranya istri. Nah ini ada lagi satu lagi yang perlu saya sampaikan, yang apa ya? Ya maaf nih, bukan porno sebenarnya. Yang namanya pengantin baru itu kan ya tentu malam pertama ya begitulah, tahu sendiri. Tapi di sini saya akan memberitahu bahwa kesalahpahaman orang dulu itu kadang orang kesini kan ada yang terjadi kesalahpahaman. Begini, orang-orang dulu yang namanya nikah itu kadang masih perempuannya umur 15, 14, 17, paling banter 18. Jarang sekali yang sudah mencapai umur 19. Sekarang kan pemerintah sekarang sudah ngerti bahwa perempuan diharuskan umur 19, jangan kurang dari 19. Tapi pemerintah tidak disampaikan yang sebenarnya, cuma dibatasi begitu saja. Saya cocok karena saya tahu dari efek negatifnya yang kurang dari 19. Jadi orang-orang dulu itu pengertiannya, karena banyaknya yang perempuan itu masih kurang dari 18 kurang 19, itu pengertiannya orang malam pertama itu tidak langsung kena katanya. Kenanya besok malamnya. Nah itu ada yang ya tidak lama lah, 20 tahun 30 tahun sedikit ada yang salah paham. Bahkan di nyanyian Mansur pun ada yang dinyanyikan kesalahpahaman itu. Jadi kesalahpahamannya itu dia tidak menghitung umur. Begitu diserang malam pertama langsung kena, dianggapnya ini sudah kena duluan pada orang lain. Nah ini kesalahpahaman ini. Padahal ini yang langsung kena itu karena umurnya di atas 19 ke atas. Kalau yang tidak langsung kena itu yang di bawah 19 itu. Ini
Ada yang kesalahpahaman sampai menimbulkan perceraian dari kesalahpahaman itu. Jadi makanya saya dengan berat hati, bukan porno, tapi ya begitulah. Kan saya jelaskan bahwa masalah umur itu pengaruh beda. Kalau di bawah 19 emang iya dulu tidak langsung kenanya besok. Tapi kalau yang 19 ke atas itu langsung kena. Nah ini jangan salah paham, ini karena faktor usia, faktor umur itu pengaruh itu. Nah ini yang perlu saya sampaikan, walaupun pahit, walaupun kelihatannya kayak porno, tapi karena sering terjadi ada yang salah paham, seorang laki-laki yang tidak paham dengan masalah usia istri, usia umurnya aja, usianya istri itu. Nah itu sangat pengaruh. Nah, itu diantaranya yang perlu diperhatikan. Jadi selama kawin, disitulah diantaranya. Dan sedikit lagi yang kelihatannya kayak porno, karena ini perlu. Jadi kita semua pengantin baru itu tentu yang dituju adalah itu, malam pengantin. Tapi saya menggarisbawahi, ingat bahwa orang pengantin baru itu istilah bahasa orang dulu sih, waktu saya kecil ada orang yang orang bodoh tapi kayak orang itu ya tidak niatnya bikin enak tapi jadinya anak. Nah disinilah yang perlu saya sampaikan, bahwa kalau menginginkan anaknya supaya anaknya itu anaknya solehah, nanti ini garapan pertamanya yaitu dengan cara Islami. Kenapa kok disebutkan secara Islami? Karena sekarang sedang marak orang yang melihat di HP, yang cara barat. Yang merasanya safunya sendiri cara barat juga boleh, tapi itu bukan, itu hanya boleh, bahkan bisa makruh, bahkan bisa yaitu tidak akan bisa mendapatkan yang jadi anak soleh itu dengan cara Islam. Nah, bagaimana sih cara Islami? Sinilah perlu saya sampaikan. Pertama, cara Islami, ya istrinya berhias, nah, suaminya mengucapkan Assalamualaikum ya babar rahmah. Ya keras gitu. Istrinya menjawab Waalaikumsalam. Nah, begitu juga baru mulai, jangan lupa baca Bismillah. Allahumma jannibna syaitan. Kalau mau mencium, baca sholawat sallallahu alaihi Muhammad. Sedang berhenti, baca syahadat. Itu iblis itu tidak mau dan tidak bisa menggoda atau membantu, itu ketakutan. Dan kalau nitis jadi ya anak-anak yang soleh-solehah, walaupun ayahnya orang biasa, bukan kiai, bukan ustaz. Karena sekarang itu banyak ada yang orang biasa tapi anaknya anak yang jadi orang hebat, sukses, anak soleh. Karena dari garapan pertamanya juga ya dengan cara Islami. Jadi sekali lagi saya sampaikan, yaitu itulah yang bisa saya sampaikan. Jadi itulah diantaranya yang penting saja. Sekian saja. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.